Jurnal PhD bulan ke berapa ya ini? Bulan ke-13. Sekarang bulan Oktober dan selamat malam, jadi udah malam nih ya, selamat malam semuanya. Satu kata hari ini bener-bener capek banget, aduh ya ampun pusing banget. Dan, mungkin jurnal kali ini nggak bakal lama-lama karena lagi beneran lemes banget, tapi mau ngasih satu fun fact, yang menarik ya dari hari ini sebelum nge-recording ini. Jadi tadi tuh saya tuh iseng, mau nyari wallpaper, Suga Queen. Jadi Suga Queen itu satu daerah di Kyoto di mana saya, dormitory asrama saya itu ada di situ, di daerah Suga Queen itu. Jadi niatnya tuh mau nyari, apa, gambar area Suga Queen buat jadi background, Zoom, jurnal kali ini. Terus ternyata fakta yang menarik pas lagi browsing nyari foto Suga Queen, ternyata ada satu anime yang settingannya itu di Suga Queen gitu. Jadi, dramanya drama lama ya, jadi tadi akhirnya kayak sempet-sempet browsing kayak apaan nih gitu kan, ternyata drama tahun 2009, anime ya, anime drama gitu, ceritanya tentang kayak sekumpulan anak-anak SMA perempuan gitu, cewek-cewek SMA yang kayaknya dia sedang mengejar mimpi mau jadi pemain band gitu. Jadi ternyata tuh hampir semua episode tuh ada beberapa settingan yang lokasinya tuh di Sugaku dan bener-bener deket di tempat tinggal saya gitu loh. Jadi deket Sugaku International House ya. Jadi tadi sempat ngintip-ngintip sedikit cuplikan-cuplikan videonya, jadi tuh ada apa apa sih, kayak adegan di depan 7-Eleven tapi sebenarnya di kartunnya diganti bukan Sevel ya, jadi kayak, apa, fake brand gitulah. Terus kemudian yang paling ikonik tuh area stasiun Sugakuin apa, stasiun Sugakuin ya, yang mana menjadi background ini. Dan ini kalau mungkin buat yang nonton dan mungkin pernah ke Sugakuin atau emang pernah tinggal di Sugakuin, ini bener-bener yang paling ikonik gitu loh. Jadi, stasiun kecil Sugakuin ini yang, berada di tengah-tengah apa ya, area Sugakuin dan kanan kiri itu ada supermarket, ada apa gitu. Jadi pas ngelihat sedikit ngelihat cuplikan anime kayak, ya ampun ini kan apa iya maksudnya tuh saya biasa lalu lalang gitu loh, biasa lalu lalang di mana, di area Sugakuin ini. Jadi pas ngelihat bentuk anime itu ya ampun kawaii banget gitu loh. Jadi lucu lucu banget gitu loh. Jadi pas ngelihat, cuplikannya itu. Jadi nama nama dramanya itu K-On, jadi K strip on gitu. Jadi mungkin kalau penasaran nih bisa nonton, lihat di apa, internet gitu ya. Tapi saya belum nonton sama sekali, jadi kayak cuma lihat cuplikan aja. Tiba-tiba jadi ya tertarik aja pengen nonton karena gara-gara settingannya di Sugakuin gitu. Jadi kayak ceritanya ada satu karakter itu tinggalnya di rumahnya itu di Sugakuin gitu loh, tapi kayaknya mereka sekolahnya ya somewhere in Kyoto lah gitu ya. Jadi gitulah lucu banget nih, jadi makanya akhirnya dipasang jadi wallpaper jurnal ini. Jadi ini kereta ini nih, kereta Eizan ini, keretanya khas banget gitu loh bentukannya, warnanya, terus stripnya ini gitu. Jadi bener-bener ini banget, cuma yang kurang itu kayaknya kalau dari gambar ini tuh kayaknya nggak ada mesin tap. Harusnya tuh di sini nih, di sini nih ada semacam kayak mesin apa, satu mesin biru buat nge-tap kartu IKOKA ini mungkin versi Stasiun Sugakuin versi dulu ya, sebelum tahun 2010 ya. Jadi dan kayaknya vending machine ini udah nggak ada kayak dipindah kayaknya. Udah diganti jadi mesin buat ngecas, apa, kartu IC card gitu. Oke, sedikit intermezzo tentang randomly nemu anime K-On ini. Well, seperti yang apa, sudah, saya bilang tadi awal-awal saya benar-benar capek karena benar-benar memang mungkin one word for, this month ya, selama Oktober ini, it's very exhausted. Jadi, gimana ya jelasinnya ya, mungkin apa ya, kalau mungkin saya bisa share ya apa yang sedang saya kerjain, mungkin karena dipikir-pikir juga nggak bisa juga dikerjain dalam satu waktu gitu loh, berbarengan gitu. Jadi, this October, but I already know that I'm gonna be busy, um, during the whole, month. Jadi, saya tuh Oktober itu yang pertama, aktivitasnya ya, pertama tuh saya mulai magang. Magangnya magang hybrid dan sempet,
jadi magangnya hybrid, jadi kita sepakat saya sama sensei supervisor magang saya itu, jadi, everything, most of the activity, untuk magang saya lakukan di sini, di Kyoto, sedangkan sensei saya ada di Nagoya. Nah, tapi kita sepakat untuk ketemuan face to face sekali dalam sebulan gitu. Jadi kemarin tuh sempet saya ke Nagoya, ketemu sensei tatap muka dan he's very very kind dan, apa ya, so far sih sebenarnya untuk tugas-tugasnya, diskusinya tuh ya ampun bener-bener luar biasa gitu loh, maksudnya, saya bener-bener merasa beruntung banget gitu loh, dipertemukan sama beliau, terus juga apa yang materi yang dia kasih gitu loh, maksudnya semuanya itu bener-bener sangat bermanfaat gitu loh. Tidak ada yang salah, hanya ya tadi ya, sayangnya saya nggak bisa fokus only untuk magang, jadi activity lainnya di waktu yang bersamaan adalah saya lagi running project yang mungkin udah sempet saya ceritain di jurnal berikutnya. Sebenarnya ada 2 project-nya Ecofun. Yang pertama project Creatomy, kita mau bikin game based training ya menggunakan game, dan Oktober ini juga udah cukup sibuk banget gitu ya, sampai saya hampir setiap weekend saya korbanin, jadi Sabtu Minggu mostly dipakai buat kerja. Mungkin sempatlah ada 1, 2 hari weekend dalam Oktober itu bener-bener saya pakai untuk ambil hari off gitu. Tapi the rest tuh benar-benar nggak ada jeda gitu. Jadi, mmm, iya seperti itulah, terus 2 tuh ya. Yang ketiga tuh saya kan masih juga tetap, ngejalanin iya punya pekerjaan untuk riset riset mandiri saya kan untuk PhD gitu. Jadi saya masih juga komunikasi sama profesor dan dia juga masih memberi saya tugas gitu. Dan itu jujur sebenarnya agak terbengkalai, PR saya yang ini yang dari sensei saya gitu. Kemudian yang keempat, yang juga ini agak sedikit melambat gara-gara activity lainnya adalah, project Water Champions gitu. Meski sebenarnya ya kita slowly berjalan tapi tidak bet sebelumnya gitu loh, bulan-bulan lalu gitu. Dan ya memang, entah ya, memang manusiawi ya karena ya ampun saya ngerasa I'm not a superhuman, I'm not like a superhero atau Superman gitu ya. Jadi I have my own limitations gitu loh. Jadi benar-benar what I can do right now is just trying to do my best, benar-benar mencoba mengatur segala apa yang bisa saya kerjain gitu ya. Pokoknya dikerjain, tapi ya tadi ya kadang saya suka terlupa gitu, sebenarnya which one is my priority gitu, karena itu yang nanti akan menentukan apa gitu. Tentu sebenarnya my priority is actually it's actually my PhD of course. Tapi ya tetap ya, berhubung project-nya Ecofund ini kan diadainin di Indonesia, tapi saya harus keep monitoring dari sini gitu dan it's really not an like easy job like ya, banyak banget yang ada di pikiran gitu. Jadi iya kayak memang otak tuh kayak nggak resting gitu loh. Itu kenapa kadang tuh, iya tadi maksudnya tuh rasa capek tuh cepet banget datang karena bisa jadi ya bukan capek secara fisikal ya, tapi di dalam sini gitu loh, capek banget gitu loh. Dan emang udah gitu juga tidur juga agak sedikit ya, jadi lebih sedikit gitu loh. Mmm, sejauh ini belum pernah dapet 1 hari buat hibernasi penuh tuh belum bisa, belum ada, ya ampun sedih banget. Terus di luar dari ini, saya pun masih ada, kerja part-time, ngajar, TK. Meski ya itu part-time-nya nggak tiap hari ya, cuma seminggu 2 kali gitu loh. Meski ya memang mungkin tidak memakan banyak waktu, but still itu juga needs energy gitu kan untuk, untuk kerja gitu. Jadi, begitulah. Aduh capek banget ya ampun, beneran deh ini kalau bisa merem pengen merem deh. Ya dan saya masih di lab, capek. Makanya kayaknya mungkin jurnal kali ini temanya capek, ngantuk, tapi nggak berdaya gitu gimana ya. Jadi pengen pengen tidur tapi tuh kerjaan tuh ngantri gitu gimana ya. Jadi kayak nggak ini juga, jadi juga kadang lagi baca tuh juga agak agak melambat gitu kan, tapi kadang tuh ya gimana gitu loh, daripada nggak mungkin juga udah tidur aja lupain gitu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya kayak apa-apa tuh harus iya dipaksain ya gimana pun caranya gitu loh. Jadi
Ya mungkin yang bisa apa ya, yang bisa saya lakukan tuh bener-bener berdoa, "Ya Allah please give me strength, give me power," gitu loh. Jadi banyak-banyak berdoa sama Allah semoga, mudah-mudahan banget jangan sampai jatuh sakit ya, no matter what happens gitu, pokoknya I have to do all of this. Dan mungkin pelajaran, bener-bener pelajaran banget sih dari bulan Oktober ini adalah, ya intinya jangan mengulang lagi hal yang seperti ini. Jadi bener-bener know your capacity kayaknya juga, ya tadi ya namanya juga manusia ya, perlu balance juga gitu loh, maksudnya nggak terus-terusan harus belajar, harus kerja gitu kan, kita juga butuh break, butuh rileks juga gitu loh. Dan saya bener-bener yang kadang saya sayangin banget, bener-bener saya sekarang hampir nggak ada waktu buat baca buku. Baru banget kemarin bisa baca buku, ya itu pas lagi OTW naik bus gitu. Jadi, apa iya, sempet bawa buku, terus sempetin lah baca berapa belas halaman gitu, meski waktu di bus juga mata meremlek gitu. Tapi at least I read something gitu, yang bener-bener saya kehilangan banget sih, udah hampir ini saya udah nggak rutin, baca, terus kemudian baca ini ya, baca di luar riset gitu. Jadi baca kayak novel atau baca apa yang mungkin nggak ada hubungannya sama riset gitu. Tapi tentu riset itu kan juga baca terus, dan baca di riset itu kan juga cukup menguras, pikiran gitu ya. Jadi karena bacanya riset kan nggak cuma baca gitu loh, maksudnya bener-bener memahami fully. Dan menurut menurut saya nggak tahu ya, mungkin juga apa saya doang gitu ya yang punya bukan kendala ya, merasakan hal ini gitu ya kan, maksudnya saya pribadi kan non native ya, maksudnya bahasa Inggris tuh kan bukan bahasa native, jadi ya memang pemahaman misalnya membaca teks atau membaca jurnal yang berbahasa Inggris kan, ya tidak bisa secepat native gitu loh, karena kita juga, kalau saya tuh jujur tipe yang ya tadi, kadang kalau lagi baca tuh pingin nggak mau yang main baca-baca cepet aja gitu, terus main main nyimpulin sesuka hati gitu loh. Jadi pengen bener-bener total gitu loh. Jadi kalau pengen misalnya ada satu statement yang kayaknya penting dan saya harus paham banget gitu loh. Jadi itu yang saya rasa, apa ya, prinsip belajar seperti ini emang jadinya bikin nggak bisa baca banyak-banyak karena bener-bener pengen banget bisa memahami every part of it gitu, dan itu it takes time gitu. I don't know if you agree with me, tapi ya that's what I think what I'm, feeling gitu loh. Jadi, iya itu dia gitu ya, tapi kan konsekuensi ya, yaitu pilihan gitu kan, mau ya tadi baca ya udahlah seininya aja, atau bener baca fokus, concentrate, bener-bener sampai sampai paham banget gitu, baru abis itu bisa jump ke next chapter gitu. Nah, benar-benar apa ya, ya begitulah, ya itu salah satu challenging yang mungkin kelihatannya emang sepele sih, ya mungkin sepele mungkin ya, tapi buat saya ya hal sepele ini pun juga penting gitu loh, untuk dipikirkan atau dicari lagi strategi yang lebih baik gitu ya. Mmm, Sebenarnya sih waktu saya start bulan Oktober ini it's pretty, what is it, it's pretty like nice and awesome. Jadi saya inget banget 1 Oktober tuh saya ketemu sensei saya gitu ya, dan iya bener-bener kita ngebahas soal iya bukan what I want to do, intinya kita ngebahas nih lagi ada satu, chapter yang satu bagian, riset yang mungkin perlu kita dalemin gitu. Dan waktu saya awal itu tuh bener-bener, wah gitu loh, kayak rasanya tuh motivated gitu loh, habis dari ngobrol sama saya, terus kemudian kan dikasih tugas segala macam, dan kemudian udah campur aduk tuh kerjaan gitu-gitu. Tapi ya tadi ya, maksudnya masih still excited but just tired gitu loh. Jujur, ini kan saya masih ada antrian bacaan gitu, saya masih excited banget pengen baca, cuma kadang kan juga badan tuh nggak bisa bohong gitu ya, dan ya begitulah. Ya Allah capek. Aduh, pertama kali kayak nguap. Pertama kali nguap di depan jurnal PhD-ku. And maybe I have another very very great news from Indonesia. Alhamdulillah bulan ini dapat kabar kalau visa suamiku approve, yeay, alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah, suami akan berangkat di bulan November. Minta doanya kalau yang nonton video ini, minta doanya ya semoga lancar perjalanan, hasil tes negatif,
pokoknya diberi kelancaran lah biar bisa nyampe sini. Jadi finally aku tidak jomblo lagi setelah setahun hidup sendiri, sudah terlalu lama sendiri. Ya gitulah pokoknya. Ya itu satu kabar baik yang jujur agak relief, meski ya tentu ya banyak banget yang harus dipikirin, harus dipersiapin. Dan jujur ya pas tahu suami mau berangkat dan kita udah beli suami juga udah beli tiket, saya langsung tiba-tiba terbesit di benak saya ingin basreng, keripik basreng ya, basreng bakso goreng gitu ya. Jadi minta bawain, jadi saya mau nyuruh suami saya udah bawa baju nggak usah banyak-banyak, banyakin bawa makanan segala macam. Baju mah bisa diatur di sini gampang, banyak toko baju bekas kan dan murah-murah, jadi nggak perlu bawa-bawa banyak baju. Biasanya di sini juga agak gatal kalau gatal buat belanja baju baru gitu kan. Ya begitulah pokoknya ya. Anyway, Oktober ini apalagi ya, saking banyaknya benar-benar kayaknya kalau harus di-spill gitu ya, aduh kayaknya ini butuh jurnal page, ini butuh 12 jam kali ya buat di breakdown gitu loh. Intinya semuanya campur aduk, benar-benar I'll do my best. Dan saya juga kerja nggak sendiri ya, untuk project Evan juga ada tim, dan tim juga kadang tetap relying juga. Jadi ya memang iya kalau menjadi menjadi orang yang terbiasa harus ya berhubung saya juga emang leadernya gitu kan, tapi ya kadang kan juga mereka perlu konfirmasi atau apa gitu ya. Kadang itu juga cukup menyita waktu juga ya. Jadi ya begitulah, itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi gitu. And it's I think 2 months before kita menuju 2022. Ya Allah ya Robbi, udah 2022 Gusti, ya ampun. Waktu terasa begitu cepat dan sekarang sudah official autumn di Kyoto dan pohon-pohon udah mulai berubah warnanya, meski belum full full berubah, jadi masih ada yang hijau-hijau, tapi udah sebagian ada yang berubah merah, berubah oranye gitu. Jadi mulai jalanan di Kyoto ini mulai kembali cantik dengan indahnya warna-warni pohon di musim gugur. Jadi dan itu yang kadang saya sayangkan, sebulan ini tuh kayaknya baru kemarin deh naik bus. Iya, terus bisa ngelihat pohon-pohon pohon-pohon warna-warna oranye di sepanjang jalan, itu pun lihatnya di bus gitu loh. Jadi benar-benar belum momiji ya. Momiji itu satu istilah untuk menikmati indahnya pohon-pohon musim gugur. Jadi kan ada hanami, hanami itu kan artinya kita menikmati, melihat bunga sakura kan. Hana itu kan bunga, mi itu lihat kan. Jadi artinya melihat indahnya sakura gitu loh di musim semi. Nah, ada juga istilahnya di musim gugur namanya momiji. Jadi ya melihat indahnya pohon-pohon di musim gugur gitu. Jadi saya jujur belum sempat momiji, tapi mudah-mudahan suami karena mau datang segera, maybe ya mungkin akan ada waktulah nanti di bulan November untuk enjoying the scenery of Kyoto. Ya, seperti itu. Dan sampai bingung mau ngomong apa lagi ya, saking sebenarnya pasti banyak banget sih yang mau diomongin, very excited juga gitu. Dan ya udah kayak itu dulu ya, mungkin next another story bakal di-spill lagi deh di jurnal berikutnya. Mungkin untuk saat ini saya dulu karena udah benar-benar otak sudah tidak bisa berpikir banyak lagi. Jadi begitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, thank you. Selamat beristirahat. Bye bye. Assalamualaikum.